Anime time lagi. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode ke-13. Yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu ya, kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin, sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan cemilan, and kita putar intronya. Oke guys, di episode kali ini, dimana di sini bakalan menjadi momen akhir antara pertarungan pasukan pembasmi iblis dengan iblis bulan atas ke-6. Yang dimana di pertarungan ini akan menjadi sangat seru dikarenakan kedua iblis kakak beradik ini melakukan serangan dari segala sisi yang membuat Tanjiro dan kawan-kawan sangat kesulitan. Lalu Tanjiro yang mengalami kesulitan di sini mengatakan serangannya tidak berhenti dan juga terlihat serangan iblis bulan daki tergabung di dalam serangan Gyotaro yang membuat Tanjiro dan Usui kesulitan. Serta di sisi lain juga terlihat sama, di mana Inosuke dan Zenitsu mengalami hal serupa, yang dimana serangan Gyotaro juga tergabung di dalam serangan Daki. Nah, melihat serangan kedua iblis itu dari segala sisi, di sini Usui lalu mengatakan bangunannya akan rubuh dan aku tidak bisa melihat di sekelilingku karena reruntuhan bangunan ini. Namun di sela-sela Usui yang mengalami kesulitan akibat jangkauan pandangannya berkurang dikarenakan reruntuhan bangunan, di sini iblis Gyotaro lalu memanfaatkan momen itu dengan melakukan serangan jarak dekat dengan sangat cepat dan berencana melukai mata Usui. Tetapi serangan ini berhasil ditepis oleh Usui dan Usui pun berpikiran serangannya sangat cepat, dia seperti belalang sambah dan teknik pedang apa ini. Tetapi serangan Gyotaro tidak sampai di situ saja, dan ternyata sejak dari tadi Gyotaro sudah melancarkan serangan pertamanya, yaitu jurus darah iblis sabit percikan yang mengincar bagian belakang Usui, sehingga Usui berpikiran tidak mungkin bisa menghindari serangan ini. Namun tak disangka ya guys, Tanjiro yang masih di dekat Usui di sini lalu bergerak dan menghentikan serangan jurus darah iblis sabit percikan Gyotaro dan membuat Usui selamat dari serangan ini. Namun di sini Tanjiro sangat kesulitan menahan jurus darah iblis sabit percikan ini, sehingga ia pun berpikiran serangan ini sangat kuat. Jika aku menerima serangan seperti ini, mentah-mentah pedangku akan patah. Lalu Tanjiro di sini memikirkan sebuah cara, yaitu dalam adu kekuatan yang lemah yang akan kalah. Aku harus mengamati baik-baik arus kekuatannya dan membelokkannya, serta dalam hal pertahanan napas air yang fleksibel dan lebih unggul. Nah, jika aku hanya memantulkan serangannya, pedangku harusnya tidak patah. Nah, setelah memikirkan hal itu, di sini Tanjiro lalu mengeluarkan jurus napas airnya dan ia pun berhasil memantulkan serangan itu. Serta Usui yang menerima serangan langsung dari Gyotaro di sini mengeluarkan jurus napas suara kelimanya, hingga Usui juga berhasil membuat Gyotaro mundur. Dan Gyotaro pun mengatakan mereka mengungguliku dengan jurus-jurus berisiknya, tapi itu percuma saja dikarenakan serangan iblis Daki ikut membantu Gyotaro, sehingga lagi-lagi membuat Tanjiro dan Usui kewalahan. Nah, melihat serangan iblis Daki yang lagi-lagi mengincar Usui, di sini Tanjiro tidak berputus asa untuk menghentikan serangan itu. Biarpun kondisinya sekarang sangat lemah, dan ia pun menusuk beberapa bagian selendang iblis Daki ke tanah. Lalu ia menyemangati dirinya yang dalam kondisi lemah ini dengan mengatakan, bangunlah, hentikan serangannya, meski hanya sebentar, dan temukan cara untuk menang. Nah, Usui yang melihat Tanjiro mati-matian menghentikan serangan itu, di sini berpikiran, anak itu dalam kondisi buruk. Cukup aneh melihat dia masih bisa bergerak. Luka di pundaknya itu kemungkinan cukup dalam, dan tampaknya dia tidak sepenuhnya menghentikan pendarahannya. Dia mungkin tidak bisa memegang pedangnya jika tidak mengikatkan tangannya di gagang pedangnya. Dan aku juga terkena racun. Jadi kami harus mengakhiri ini dengan cepat, atau kami semua akan mati. Lalu di sisi lain antara pertarungan Inosuke Zenitsu melawan iblis Daki, di sini terlihat iblis Daki melancarkan serangannya dan ia pun mengatakan kepada mereka berdua, matilah dasar kotoran jelek. Nah, melihat serangan yang dilancarkan iblis Daki, di sini Zenitsu yang masih dalam mode tidurnya mengatakan ada pedang darah dan selendang yang menyerang kita. Lalu Inosuke yang masih dalam kondisi terbalik untuk menghindari serangan ini di sini berteriak, apa? Aku tak bisa mendekat ke gadis sialan
itu sama sekali. Sial, pedang darah ini sangat bahaya. Dikarenakan jika terkena sedikit saja goresan pedang darah ini bisa membunuh kita. Dan ini membuat kulitku merinding. Lalu di pertarungan Tanjiro Ushi melawan Gyotaro, di sini terlihat masih sama. Nampak Tanjiro juga mengalami kesulitan akibat serangan dari segala sisi kedua iblis ini. Nah, Tanjiro yang hampir saja terkena bagian kakinya di sini berhasil menghindari serangan itu. Lalu ia pun mengalami kesakitan dan sulit untuk mempertahankan napasnya saat menghadapi serangan brutal ini. Dan nampaknya di sini ia akan kehilangan kesadarannya. Jadi ia berencana untuk mengeluarkan jurus napas pemulihannya agar kesadarannya tidak hilang. Namun di tengah-tengah pertarungan yang brutal ini, di sini Hinatsuru tiba-tiba muncul di atas genteng dan bersiap-siap melancarkan serangan kunenya yang terlihat ada ratusan jumlahnya ke arah iblis Gyotaro. Nah, melihat serangan kune yang dilancarkan Hinatsuru, di sini Gyotaro mengatakan, apa-apaan kune itu akan merepotkan menghadapi semua ini sebelum si pilar membuatku kesal. Belum lagi ada 3 bocah pemburu iblis juga. Ya, aku bisa saja membiarkan kune itu mengenaiku, tetapi tunggu. Kenapa mereka melancarkan serangan tidak berguna ini sekarang? Namun, setelah memikirkan hal itu, di sini Gyotaro lalu mengambil tindakan, yaitu mengeluarkan jurus darah iblis pusaran sabitnya, sehingga ia pun berhasil menghindari serangan Hinatsuru dengan membuat kubu pertahanan dengan tebasan darahnya itu. Nah, melihat Gyotaro yang menahan serangan kune Hinatsuru dengan membuat kubu pertahanannya, di sini tiba-tiba Ushi langsung melancarkan serangannya dan Gyotaro mengatakan, wah, ada apa dengan pria ini? Dia langsung saja menerjangku. Dan juga kune yang berhasil aku tangkis ini mengenaimu juga kawan. Oh, jadi begitu ya. Dia ternyata aslinya adalah shinobi, bukan ahli pedang. Dan instingnya berbeda dari orang biasa. Namun, kune yang berhasil ditepis Gyotaro yang mengenai Ushi di sini ternyata Ushi mengambil kune itu. Dan pada saat Ushi mendekat dan Gyotaro melancarkan serangannya, di sini Ushi menunduk dan melemparkan kune itu ke leher Gyotaro. Sehingga di sini Ushi berhasil memotong kedua kaki iblis Gyotaro. Nah, ketika itu kaki Gyotaro pun terpotong dan ia pun mengatakan, kakiku tidak bisa beregenerasi. Dan ternyata Gyotaro sudah menduga kune yang dilancarkan Hinatsuru tadi sudah dilapisi dengan sesuatu. Dan mungkin itu adalah bunga wisteria yang sudah diekstrak. Nah, melihat Gyotaro yang tidak bisa bergerak, di sini Tanjiro dan Ushi seketika itu langsung melancarkan serangannya dan bersiap-siap memotong leher iblis Gyotaro. Lalu Gyotaro yang terpojok akibat kune yang dilemparkan Ushi sehingga membuat tubuhnya mati rasa. Di sini ia mengatakan, mengesankan sekali kawan. Kalian mulai membalikkan keadaan dalam waktu yang singkat. Menarik sekali kawan. Oke guys, di scene selanjutnya di mana di sini Mimin akan menjelaskan tentang kune yang dibawa Hinatsuru di dalam video ini. Nah, ternyata racun yang digunakan Hinatsuru dapat melumpuhkan iblis tanpa peringkat selama setengah hari dan tidak berefek kepada manusia. Dan juga racun pada kune itu dapat menghambat pergerakan iblis bulan bawah. Namun belum diketahui jika digunakan pada iblis berperingkat atas. Oke guys, kita kembali lagi ke pertarungan sebelumnya, di mana di sini Hinatsuru yang melihat Gyotaro terpojok. Di sini ia mengatakan, semoga berhasil, walau hanya sebentar, seseorang pasti bisa memenggal kepalanya. Lalu Tanjiro dan Ushi yang sedikit lagi memotong kepala Gyotaro di sini tiba-tiba dikejutkan oleh Gyotaro, yaitu bagian kanan kakinya mulai beregenerasi. Dan Ushi yang melihat itu di sini mengatakan, sial, efek racunnya sudah hilang. Serta Gyotaro sambil mempersiapkan jurus darah iblisnya di sini mengatakan, kawan, racun itu benar-benar bekerja. Dan Gyotaro pun di sini mengeluarkan jurus darah putaran pedang kematian percikan sabitnya, sehingga membuat Tanjiro dan Ushi yang sedikit lagi memotong lehernya. Di sini Ushi lalu mengatakan, dia menyerang tanpa mengerahkan tangannya dan jangkauan serangan ini sangat luas, sehingga efek dari serangan ini membuat Tanjiro terhempas. Namun Ushi yang berpengalaman di medan pertempuran di sini lalu mengeluarkan jurus napas suara keempatnya, sehingga ia pun dapat meminimalisirkan efek ledakan dari serangan darah iblis Gyotaro ini. Nah, setelah terjadi efek ledakan di sini Ushi lalu bersiap-siap melancarkan serangannya lagi. Namun ternyata di sini tiba-tiba Gyotaro sudah menghilang setelah efek ledakan itu. Lalu Ushi pun melihat ke arah Hinatsuru karena ia merasakan hawa keberadaan Gyotaro yang berada di dekat Hinatsuru.
dan Usui meneriakinya. Namun di sini Hinatsuru mengatakan kepada Usui bahwa jangan khawatirkan aku, cari saja iblis itu. Namun tanpa disadari, tiba-tiba Gyotaro yang menghilang tadinya di sini tiba-tiba muncul di dekat Hinatsuru, dan Gyotaro langsung menutup mulut Hinatsuru dengan tangannya. Lalu ia mengatakan sambil menyekik leher Hinatsuru, "Kau benar-benar melukaiku." Dan ngomong-ngomong, aku jadi marah karena hal itu. Nah, melihat Hinatsuru dicekik oleh Gyotaro, di sini Usui lalu berteriak dengan memanggil nama Hinatsuru. Namun lagi-lagi di sini selendang milik iblis Daki menghalangi Usui. Oke guys, di scene selanjutnya dimana kita flashback lagi ke ingatan Hinatsuru di beberapa waktu yang lalu. Nah, dimana di sini terlihat mereka berempat sedang membicarakan sesuatu untuk masa depan mereka. Nah, ketika itu Hinatsuru mengatakan kepada Usui, "Setelah kita mengalahkan iblis bulan atas, ayo kita mundur dari garis depan. Bukan berarti kita bisa mengembalikan waktu yang kita habiskan untuk berlatih menjadi seorang shinobi, tapi kita harus memberi batas pada titik tertentu, atau kita tidak bisa hidup di bawah sinar matahari tanpa merasa malu." Nah, meski kita berempat tidak bersama pada saat itu tiba, tidak akan ada yang keberatan di antara kita. Nah, setelah mengingat akan hal itu, di sini Usui lalu berteriak, "Hentikan," kepada Gyotaro. Namun Usui tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan di sekelilingnya ada beberapa bagian selendang iblis Daki. Nah, melihat akan hal itu, di sini Tanjiro terus menyemangati dirinya dan berpikiran untuk terus bergerak. "Seseorang akan mati lagi di depanku, mendekat, melompat ke atap. Aku tidak tahan dilindungi terus-menerus. Bergunalah sedikit diriku. Aku tidak dalam posisi bertahan sekarang karena aku lemah. Jika aku membuat gerakan tak terduga, aku bisa menyelamatkannya. Gunakan tariannya, tarian Dewa Bara Api, lalu aku bisa mendekat. Aku tidak bisa, aku tidak punya stamina. Aku juga tidak bisa memasang kuda-kuda. Bagaimana ini?" Lalu di sini Tanjiro mendapat sebuah ide dan mengatakan, "Hal terbaik yang bisa kulakukan sekarang adalah menggabungkan napas air dan tarian Dewa Bara Api." Lalu Tanjiro pun berhasil bergerak dan memotong tangan Gyotaro sambil menyelamatkan Hinatsuru di sini. Nah, melihat Tanjiro yang berhasil melukainya dan menyelamatkan Hinatsuru, di sini Gyotaro mengatakan kepada Tanjiro, "Barusan itu cukup cepat kawan, walau seharusnya kau tidak bisa bergerak secepat itu." Namun Tanjiro yang berhasil melukai Gyotaro dan menyelamatkan Hinatsuru di sini berpikiran, "Aku berhasil melakukannya. Aku menggabungkan napasku. Aku menggunakan napas air dan tarian Dewa Bara Api secara bersamaan. Nah, dengan melakukannya, kekuatan seranganku menjadi lebih kuat dibandingkan saat aku hanya menggunakan napas air saja. Dan aku bisa bergerak lebih lama dibandingkan saat aku hanya menggunakan tarian Dewa Bara Api. Aku yakin setiap ahli pedang yang melawan iblis sampai sekarang melakukan hal yang sama, yaitu menggabungkan keahlian pedang dan napas mereka menjadi bentuk yang dapat menunjukkan kekuatan maksimalnya. Mereka mengubah gerakannya dan memikirkan segalanya. Seperti itulah napas bisa terbagi-bagi dan tambah banyak. Tidak peduli bentuk apa yang kau ubahlah menjadi ringan. Itulah gaya bertarung yang pernah diajarkan Urokodoki kepadaku. Meskipun aku tidak bisa menguasai napas air seperti Tomioka, tidak akan kusia-siakan sedikitpun apa yang diajarkan Urokodoki." Nah, tetapi pada saat Tanjiro memikirkan semua itu, di sini tiba-tiba Gyotaro bergerak dan menyerang Tanjiro. Namun Tanjiro berhasil menghindari serangan itu berkat Usui yang tiba-tiba ada di belakang Gyotaro dan bersiap-siap melakukan tebasang ke leher Gyotaro sehingga membatasi pergerakan Gyotaro untuk menebas Tanjiro. Nah, sambil mengayunkan pedangnya dan bersiap-siap memenggal kepala Gyotaro, di sini Usui pun mengatakan kepada Tanjiro, "Aku berhutang kepadamu." Serta Inosuke yang melihat Usui yang sedikit lagi memotong kepala Gyotaro di sini berteriak, "Ayolah, mereka di sana hampir bisa memotong kepala Gyotaro." Dan Zenitsu juga mengatakan, "Sial, kita harus memotong kepala mereka atau kita tidak bisa mengalahkan mereka." Dia menyerang sambil berpindah-pindah tempat, jadi entah bagaimana aku bisa menghindari serangannya. Tapi tidak ada gunanya kalau hanya menghindarinya saja.
Aku harus bisa mendekatinya dan mengincar kepalanya. Nah, setelah mengatakan hal itu di sini, Zenitsu lalu menyuruh Inosuke untuk tenang dan mengatakan kepada Inosuke, kita tidak perlu memotong kepala mereka secara bersamaan. Kita bisa melakukannya dengan membuat kepala kedua iblis itu tidak menyatu lagi. Kita akan terus menekan dia dengan serangan kita, meskipun Tanjiro dan Ushi berhasil memotong kepala iblis itu duluan. Mendengar perkataan Zenitsu tadi, di sini Inosuke dengan heran mengatakan, kau jadi terlihat keren sobat. Lalu Tanjiro yang ada di bawah berteriak dan mengatakan kepada Inosuke dan Zenitsu, apa yang terjadi di sana? Jangan diam saja, incar kepalanya juga, karena kami pasti bisa memotongnya. Namun pada saat Tanjiro yang sedikit lagi memotong kepala Gyutaro, ternyata Gyutaro berhasil menepis pedang Tanjiro dengan sabitnya. Dan Gyutaro mengatakan, kalian tidak akan bisa memotong kepalaku kawan. Dan Tanjiro yang masih berada di posisi menyerang di sini berniat untuk menyerang Gyutaro lagi. Namun pada saat dia mau menarik pedangnya, sepertinya pedang Tanjiro terkunci oleh sabit Gyutaro. Lalu yang berada di posisi bagian belakang Gyutaro di sini juga melancarkan serangannya. Namun pada saat pedang pertama Ushi sedikit lagi menyentuh leher bagian belakang Gyutaro, di sini tiba-tiba Gyutaro memutar kepalanya ke arah Ushi sehingga nampak di sini leher Gyutaro mengecil dan ini bisa meminimalisirkan jarak pedang Ushi ke lehernya. Nah, melihat Gyutaro yang berhasil menghindari serangan pedang pertamanya, di sini Ushi melancarkan serangan pedang keduanya. Namun Gyutaro yang sangat lihai di sini lagi-lagi melakukan pertahanan dengan giginya yang keras untuk menahan serangan pedang kedua Ushi. Nah, Ushi yang merasa jengkel karena serangannya dipatahkan oleh gigitan Gyutaro di sini berteriak pada Tanjiro, dasar bodoh, jangan incar bagian belakangnya. Lalu Gyutaro seketika itu mengeluarkan jurus putaran pedang kematian percan sabitnya lagi untuk membuat Ushi dan Tanjiro menjauhinya. Nah, melihat Gyutaro mengeluarkan jurusnya di sini Ushi mengatakan, dasar sialan, serangan itu lagi. Dan Ushi pun menyuruh Tanjiro agar bersiap-siap untuk menghadapi jurus itu. Nah, akibat jurus Gyutaro itu di sini Tanjiro dan Hinatsuru terhempas di dekat pertarungan Zenitsu dan Inosuke, serta Ushi juga terhempas ke tanah dan Gyutaro mengikuti Ushi tanpa mempedulikan Tanjiro dan Hinatsuru. Nah, melihat Ushi terjatuh ke tanah, di sini Tanjiro meneriaki nama Ushi. Namun tanpa dia sadari, tendang iblis daki yang menyerang secara membabi buta di sini hampir saja mengenainya. Namun Tanjiro berhasil selamat atas bantuan Hinatsuru yang mendorongnya. Lalu seketika itu Tanjiro melihat Inosuke dan Zenitsu sedang menghadapi serangan tendang iblis daki dan Tanjiro pun meneriaki mereka berdua. Nah, melihat Tanjiro yang berada di sekitarnya, di sini Inosuke mengatakan kepada Tanjiro, kami terpaksa mengubah rencana. Kami sama sekali tidak bisa mendekati gadis sialan itu. Kita bertiga harus menyerahkan iblis belalang samba itu pada Ushi. Dan Zenitsu pun juga melanjutkan perkataan Inosuke bahwa gadis itu lebih lemah dari pria bersabit itu. Ayo kalahkan gadis ini duluan. Apa kau masih bisa bergerak, Tanjiro? Nah, mendengar rencana Inosuke dan Zenitsu, di sini Tanjiro mengatakan, ya, aku masih bisa. Tapi Ushi tubuhnya terkena racun musuh, jadi dia sedang dalam bahaya. Kita harus bisa mengalahkan dia secepat mungkin. Nah, setelah Tanjiro mengatakan bahwa dia baik-baik saja, di sini tiba-tiba serangan sabit darah Gyutaro menyerang Tanjiro dan dia pun berpikiran, wah, hampir saja dia masih menyerangku meskipun dia sedang berhadapan dengan Ushi. Lalu Hinatsuru yang mengetahui bahwa dirinya di sini akan menjadi penghambat mereka bertiga, ia lalu mengatakan kepada Tanjiro dan yang lainnya, tidak perlu khawatir, aku akan bersembunyi, fokuslah untuk bertarung. Lalu iblis daki yang mengetahui bahwa Tanjiro terluka parah, di sini ia mengatakan, gerakanmu perlahan-lahan mulai tumpul. Jadi siapa yang harus kuhancurkan pertama kali? Nah, mendengar hal itu dari mulut iblis daki serta Tanjiro yang terluka parah, di sini Inosuke berpikiran, sialan, lukaku dan Zenitsu tidak terlalu parah. Kami harus melakukan sesuatu. Dan Ushi sudah kelelahan. Dan untuk apa latihan kami selama ini? Tetapi di sini Tanjiro membuat sebuah rencana untuk mengalahkan iblis daki dan mengatakan kepada Inosuke dan Zenitsu bahwa leher iblis itu terlalu halus untuk ditebas. Kita harus menyerang di saat yang tepat atau menyerang kepalanya dari segala arah.
Nah, setelah mendengar rencana Tanjiro, di sini Inosuke juga mengatakan bahwa ia melihat sebuah selendang yang mengarah ke Tanjiro terlihat kendur, meskipun hanya sedikit. Dan itu yang aku rasakan. Kalau kita memilih untuk menyerang dari segala arah, serahkan saja pada kecakapan ayunan pedang gandaku yang menakjubkan ini. Kita bertiga akan mengalahkan gadis ini. Lalu Tanjiro yang melihat Inosuke maju. Di sini Tanjiro menyuruh Zenitsu untuk melindungi Inosuke. Nah, seketika itu di sini Inosuke langsung mengeluarkan jurus napas binatang buas taring ke-8-nya, serta Tanjiro dan Zenitsu juga langsung mengeluarkan jurusnya. Dan mereka bertiga pun mengobrak-ngabrik pertahanan selendang milik Iblis Daki dengan sangat cepat. Nah, melihat Inosuke tidak ragu-ragu untuk menyerangnya, di sini Iblis Daki berpikiran, bocah ini dia sama sekali tidak peduli untuk bertahan dan hanya fokus untuk menerjangku. Nah, seketika itu Iblis Daki yang sudah berada dalam jangkauan pedang Inosuke dan sedikit lagi lehernya dipotong. Di sini Inosuke mengatakan, kita akhiri sekarang juga dengan jurus napas binatang buas taring ke-6ku. Nah, melihat Inosuke yang sedikit lagi memotong lehernya, di sini Iblis Daki berpikiran, dia tidak bisa memotong kepalaku. Tidak mungkin dia bisa memotong kepalaku. Tidak dengan pedang yang bergerigi seperti itu. Namun tanpa ia sadari, di sini leher Iblis Daki berhasil dipotong oleh Inosuke dengan jurus napas babi taring bergeriginya dan membuat kepala Iblis Daki lagi-lagi terpotong. Nah, melihat akan hal itu, di sini Tanjiro mengatakan kepada Inosuke, kau berhasil Inosuke, hebat. Dia memotongnya seperti sebuah geragaji. Lalu di saat kepala Iblis Daki terpisah dari tubuhnya, di sini tiba-tiba Inosuke mengambil kepala Iblis Daki dan membawanya sejauh mungkin sehingga Iblis Daki yang berada di sana tidak bisa menyambungnya lagi. Serta di sini Inosuke mengatakan kepada Tanjiro dan Zenitsu, sekarang yang harus aku lakukan hanya membawa kepala ini jauh-jauh dari sini. Kalian bantu saja Usui di sana. Nah, mendengar perkataan Inosuke, di sini Tanjiro dan Zenitsu serentak mengatakan, baik, dan kau harus hati-hati Inosuke. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi episode 14 season kedua Kimetsu no Yaiba bakalan mimin update di video selanjutnya. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.